Shalom, salam sejahtera pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali dalam episode Taburai Injil saat ini, kita hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terangkat di dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur 103, ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Sebelumnya marilah kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali di saat ini kami hendak belajar dari kebenaran firman. Oleh sebab itu kami mohon kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus dan melalui tuntunan Roh Kudus, kiranya memimpin, menuntun kami dalam membaca dan mendengarkan firman. Firman Tuhan yang kami baca di saat ini yang terangkat di dalam Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Hendak kami baca dan merenungkannya. Namun kami percaya bahwa ketika kami membaca, kuasa iblis tidak diam. Ia selalu mengganggu dan mencuri perhatian kami. Oleh sebab itu hanya di dalam kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memimpin kami untuk membaca kebenaran firman. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap membaca dan mendengarkan kebenaran firman di saat ini. Amin. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan di saat ini terangkat di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 103 ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Marilah kita membaca bagian firman ini. Saya membacanya bagi kita. Perikop pembacaan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini, kita belajar dari kebenaran firman-Nya dalam kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Dengan tema, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Pada intinya saudara-saudara, sang pemazmur mau mengajak setiap umat manusia, setiap insan manusia untuk menyatakan pujian kepada Tuhan. Pujian kepada Tuhan adalah suatu kesempatan bagi setiap umat Tuhan untuk memuji Tuhan dengan segenap jiwanya. Saudara-saudara, pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sisi lain sang pemazmur mengundang setiap kita, setiap insan manusia bisa mengambil bagian dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Sebuah pujian kepada Tuhan mengungkapkan adalah bagian yang tidak terpisah dari kehidupan kita. Puji-pujian kepada Tuhan adalah mutlak dilakukan oleh setiap orang yang merasakan kasih campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dari sini ada 5 hal penting yang perlu kita belajar dalam melihat apa yang dinyatakan oleh sang pemazmur dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 ini.
tema kita sangat jelas. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Hal pertama adalah mengampuni. Allah sangat mengampuni. Yang kedua, Allah menyembuhkan setiap manusia. Yang ketiga, Allah menebus kehidupan manusia. Yang keempat, memahkotai. Allah memahkotai setiap insan manusia dengan mahkota kemuliaan Allah. Dan yang kelima, yang terakhir ialah memuaskan kehidupan setiap orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi dan berkati Tuhan, dari 5 hal terpenting tadi adalah perbuatan Tuhan bagi sang pemazmur, tapi perbuatan Tuhan bagi setiap insan manusia. Baik kita sekalian yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, itulah yang disambut oleh pemazmur lewat puji-pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, melalui pemazmur inilah bagian bacaan ini mengingatkan kita untuk kita sambut kebaikan Tuhan itu. Kita sambut dengan sebuah puji-pujian kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas lawatan dan campur tangan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Jangan melupakan kebaikan Tuhan itu. Intinya adalah kita memuliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan, lawatan campur tangan Tuhan bagi kita. Kita mengajak keluarga-keluarga kita, bahkan pribadi kita, di mana saja kita melakukan aktivitas. Ini bagian mengajak, mengundang setiap orang datang kepada Tuhan. Di dalam persekutuan berjemaat, persekutuan unsur jemaat, bahkan persekutuan di dalam keluarga pun harus ada undangan, ajakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ini yang kita taruh dalam hati dan kehidupan kita sebagai renungan kita dalam setiap perjalanan hidup ini, supaya Tuhan senantiasa memimpin, menolong dan menyertai kita. Tuhan akan melawat seluruh kehidupan keluarga kita, bahkan pribadi kita. Kita selalu membawa diri kita kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini hendak memberikan kepada kita sebuah pengajaran penting untuk kita renungkan dari 5 hal tadi, bahwa Tuhan telah memberikan kita kehidupan untuk melihat tanda-tanda kekasih Tuhan itu lewat kemuliaannya. Kiranya melalui firman Tuhan setiap umat diberikan kelegaan, setiap umat memperoleh kesempatan untuk selalu memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman Tuhan akan memberkati saudara-saudara pemirsa yang mendengarkan melalui firman ini. Amin. Saudara-saudara pemirsa, mari kita berdoa mengucap syukur atas firman yang telah kita dengar. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan, sebagaimana pemazmur menyatakan bahwa dirinya memuji dan memuliakan Engkau. Firman Tuhan telah kami dengar, telah disampaikan, dan melalui kuasa Roh Kudus tuntun setiap pendengar firman-Nya merenungkan firman-Nya dan selalu membawa hidup dan kehidupannya kepada Tuhan, mengajak keluarga, pribadi untuk menyatakan imannya lewat pujian kepada Tuhan. Bersabda dan berkatilah firman ini bagi setiap pendengar. Terima kasih Bapa di surga, kepadamu hamba menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan yang telah mengikuti siaran-siaran. Tuhan memberkati mereka lewat firman Tuhan. Ada perubahan, dan di dalam perubahan ada kenyataan kemuliaan bagi Tuhan. Hamba menyerahkan setiap pribadi umat Tuhan yang sakit, Tuhan berikan pertolongan lewat firman-Mu.
yang lemah, Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan. Ya Bapa di surga, hamba menyerahkan juga kru Tabura Injil. Tuhan memberkati semua yang ikut bekerja. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, supaya di dalamnya firman-Mu terus nyatakan lewat media ini, supaya firman Tuhan ini tidak tinggal, tetapi terus dinyatakan di seluruh pelosok tanah air ini. Ya Bapa di dalam surga, hamba menyerahkan pimpinan klasis. Tuhan memberkati semua yang bekerja, dari ketua sampai dengan seluruh badan pekerja klasis, staf-staf. Tuhan berkati mereka. Ya Allah Bapa di dalam surga, hamba menyerahkan siaran Tabura Injil ini. Terus Tuhan ikut campur tangan, supaya semua yang direncanakan dan dilakukan akan berlangsung dan berjalan di bawah pertolongan Tuhan sendiri. Ya Allah Bapa di dalam surga, kepadamu hamba menyerahkan seluruh keberadaan kami dalam memasuki dan menjalani hari-hari hidup kami, situasi yang terus kami alami tengah-tengah kehidupan di dunia ini, baik pandemi corona, tapi juga bencana-bencana alam yang terjadi di mana berbagai daerah di mana-mana. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami bencana-bencana alam. Engkau hadir di sana, yang merasa kehilangan keluarga mereka, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka, ya Bapa. Hamba menyerahkan pemerintah daerah dan semua yang ikut terlibat untuk memberi perhatian dalam rangka menolong, membantu saudara-saudara kami yang berada di NTT yang mengalami penderitaan karena bencana, supaya semua ini berjalan di bawah pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami mengucap syukur karena firman-Mu telah kami dengar. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, hamba menyerahkan seluruh hidup ini di dalam tangan dan pengasihan. Amin. Demikianlah saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan berkati Tuhan, terus menyaksikan tayangan-tayangan melalui Tabura Injil lewat renungan-renungan tiap hari, maka di dalamnya ada kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Shalom, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita sekalian.